Oke, balik lagi di channel gua BAD Performance ya. Di sini ada CB 150R yang LED. Di sini katanya udah 2 bengkel ditanganin, cuma masih sama aja nih. Keluhannya adalah berisik ya. Ternyata tadi awal-awal pas sebelum turun kita cek itu adalah setelan tensionernya ini masih kendor ya. Jadi di rantai ketangnya masih kendor. Terus kita coba kencengin, udah kenceng ternyata masih bunyi. Setelah dibuka ternyata oli nggak naik. Ya, setelah dinyalain beberapa lama baru dia naik pelan juga itu juga ya. Terus pas kita cek di sini adalah si ininya nih longgar ya. Tuh apa, aduh susah kelihatannya. Intinya dia celahnya terlalu banyak. Yang X-nya juga celahnya terlalu banyak. Kita lihat. Harusnya sih kelihatan ya. Tuh. Jadi khawatir juga berisik dari sini. Terus juga di sini banyak banget serpihan ya, serpihan karena akibat oli nggak naik. Ini gram-gram banyak banget yang disebabkan dari sini nih. Jadi ini aus nih, ya. Mudah-mudahan sih nanti ausnya nggak terlalu banyak, jadi nggak berisik dari sini. Ya, ini udah aus nih parah nih soalnya. Karena kalau dia aus yang diganti headnya pusing ya. Oke. Terus sama dia kalau di bawah jalan agak lama, dia pas panas itu nge-gym ya. Harus didiemin sejam baru bisa nyala lagi. Kita bakal cek juga nih pistonnya, takutnya dia baret akibat si oli nggak naik ya. Karena nih di sini juga pas dinyalain olinya nggak ada. Tutupnya pun kering, mana tutupnya? Nah, pas dibuka juga ini kering ya. Jadi fix bisa dikatakan olinya tidak naik. Ini juga nih parah nih, aduh. Gram-gram semua. Yaudah, paling kalau gitu kita bongkar dulu, nanti kita temuin apa penyebabnya. Oke, sip, sampai sini dulu kita bongkar dulu. Oke, setelah dibuka noken asnya bisa kita lihat di sini ternyata headnya udah kemakan ya. Nah, kemakan parah. Untuk sebelah sini kemakan sedikit. Yang ini aman. Yang ini kemakan juga parah ya. Dan tutupnya juga nih parah. Nih. Kalau mau bagus lagi sebenarnya ganti head. Cuma kita konfirmasi dulu ke pemiliknya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita bongkar cari temuan lain lagi. Oke, jadi setelah diskusi sama ownernya, karena beli baru itu mahal ya untuk headnya, dan beli second copotan juga takut resiko ya. Jadi ownernya beliin head racing Ataka ya, yang super head. Nih barangnya kita keluarin dulu. Nah, jadi head kosongan ya, yang didapat cuma noken as aja. Nanti klepnya masih bisa pakai yang klep standarnya ya. Di sini dapat noken as. Dapat noken as ya, dan rumahnya, dan ini udah tipe bearing ya. Dan udah tipe bearing. Sebenarnya yang orianya bisa kita modif tipe bearing, cuma takut nggak presisi nih kalau kita yang bikin, atau pengerjaannya tukang bubut gitu, takut nggak presisi. Mending yang udah pabrikan aja, jadi yang udah dijamin presisi ya. Jadi ini bakal kita pasangin klep bawaannya, terus air cap juga standarnya bawaannya. Paling kita ganti itu untuk templarnya ya. Oke, untuk templarnya kita ganti yang ada model setelannya ya. Nah, yang ada model setelannya, jadi nanti tidak perlu untuk setel sim klep lagi, jadi tinggal di setting dari sini aja. Kita pakai merek dari NGO ya di sini. NGO ya. Karena merek NGO ini juga udah biasa kita pakai, awet ya. Buat kalian yang susah nyari barangnya bisa juga order di kita. Atau yang mau custom pakai ini bisa juga datang ke sini aja, nanti kita garap ya. Oke, kalau gitu kita pasang dulu untuk headnya, kita rakit, kita skir klep lagi karena kan headnya baru, klepnya lama, jadi harus kita skir lagi sampai rapet ya. Oke. Terus untuk isiannya ya kita masih pakai bawaannya dari mulai klep, kuku klep, per klep ya.
Terus untuk pistonnya ini masih mulus ya, karena info dari ownernya ini baru ganti. Paling nanti kita bersihin aja. Terus kita cek untuk overlapnya di noken asnya ya, karena dikhawatirkan nanti dia nabrak. Oke. Untuk linernya juga masih aman ya. Sip. Kalau gitu kita langsung kerjain aja. Terus oh iya, sama kopling. Jadi di sini rumah koplingnya udah kena, udah kemakan ya. Udah ada levelnya di sini. Jadi nanti kita ganti untuk rumah kopling yang 4 kakinya ini ya. Untuk kampasnya kita pakai yang punya dia sebelumnya katanya. Karena dia sebelumnya ini ganti rumah kopling 1 set, disaranin sama bengkel sebelumnya, dan ternyata baru pakai 2 bulan udah habis lagi. Ya. Nih, 1 set ganti, dan ini yang rumah kopling lamanya nih. Nih, kampas lamanya. Ternyata kampas lamanya masih bagus. Jadi kita pakai kampas lamanya supaya biayanya nggak membengkak ya. Oke, kalau gitu kita beresin dulu. Ini juga pompa oli udah kita cek masih oke. Cuma memang ada yang tersumbat di jalur olinya ya. Jadi olinya nggak naik. Oke, kita beresin dulu. Oke, sekarang udah dirakit ya bagian koplingnya. Udah pakai rumah kopling baru ya. Udah pakai rumah kopling baru, kampasnya masih pakai yang punya dia sebelumnya, yang katanya Daytona baru pemakaian berapa bulan gitu. Dan kita lihat memang masih tebel ya. Oke, jadi yang kita ganti cuma kaki 4 dan lawannya, sisanya masih kita pakai lagi. Packingnya baru, dan ini pistonnya udah kita perdalam untuk coakan klepnya, karena ini kan headnya pakai Ataka dan nokennya pakai Ataka ya. Jadi dia si overlapnya itu lebih tinggi, sama liftnya lebih tinggi. Jadi di sini kita dalemin untuk coakan klepnya ya. Terus di sini domnya kita kurangin karena ternyata si pinggirnya ini nggak rata ya. Pas kita cek di dial ini nggak rata, jadi diratain sedikit. Oke. Nah, ini untuk headnya udah kita tinggal pasang aja. Ini noken asnya ya. Terus di sini juga kita pakai pelatuk model setelan ya. Jadi nanti nggak perlu ribet-ribet setting sim clap, kita tetap pakai sim clap bawaannya ya. Oke, sip. Kalau gitu kita mau rakit dulu ya. Kalau udah kita rakit nanti di video lagi. Oke, sekarang mesinnya udah selesai ya. Udah kita tes juga, udah kita tes ride muter-muter. Rasanya halus ya. Terus juga udah dicek untuk kondisinya, udah nggak rembes sama sekali. Jadi kita udah bawa muter-muter beberapa kali dan udah dicek, alhamdulillah motornya nggak rembes ya. Oke, jadi ini headnya Ataka, bloknya masih pakai yang lama. Oke. Untuk kondisinya udah kepasang semua. Radiator juga udah kita isi full. Udah kita cek juga tadi pagi. Udah kita cek masih full ya. Udah kita bawa muter-muter dan cek masih full. Jadi udah rapi lagi. Jadi kita bakal dengerin suaranya biar yakin. Oke, sini halus, di gas juga halus. Oke, jadi pengerjaannya udah selesai, kita tinggal pasang bodi aja. Ya, bodinya udah kita siapin, tinggal pasang doang ya. Oke, jadi buat kalian kalau ada motor CB 150R yang lama atau yang baru, semisal ada kendala klotok-klotok atau berisik, bisa banget nih langsung cek di kita ya. Jadi bisa datang langsung ke tempat kita atau tanya-tanya dulu via WhatsApp ya. Kita ada di Garasi 26 di Jakarta Timur ya. Bisa search di Google Maps. Oke. Kalau gitu sampai sini dulu video gua kali ini. Kita tinggal pasang bodi aja ya. Sampai ketemu lagi di konten gua berikutnya. Thank you.